Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja para penonton, kali ini saya akan membuat video persiapan ujian akhir di mana di dalamnya ada silabus dan latihan soal-soal pembatik level 2. Saya kali ini buat dalam bentuk per modul. Untuk diketahui bahwa pembatik level 2 ini terdiri atas modul 5 sampai dengan modul 9. Nah, video kali ini saya buat untuk modul 5. Maka nanti selanjutnya ada pada untuk modul 6 dan seterusnya. Terima kasih, selamat datang channel kami Ariza Channel Belajar dan Berbagi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentarnya. Baiklah, rekan-rekan semuanya, kita mulai dari melihat silabus pada modul 5, optimalisasi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran abad 21. Ada kegiatan belajar 1 di mana tentang pemanfaatan TIK pembelajaran dengan pendekatan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan belajar 1 ini adalah menganalisis konsep TIK pembelajaran, kemudian menganalisis konsep pemanfaatan TIK pembelajaran, dan menelaah pendekatan TPACK dalam pemanfaatan TIK. Adapun submateri di dalam kegiatan belajar 1 ini pada modul 5 adalah konsep TIK, konsep pemanfaatan TIK, dan pendekatan TPACK atau TPACK. Nanti di akhirnya ada refleksi, yaitu mengukur kondisi pemanfaatan TIK di kelas selama 1 semester terakhir dengan pendekatan TPACK ini. Pada kegiatan belajar 2, masih di modul 5, yaitu analisis fungsi TIK dalam pembelajaran abad 21. Adapun tujuan pembelajaran kegiatan belajar 2 ini adalah mendeskripsikan pembelajaran abad 21, menelaah ruang lingkup TIK pembelajaran, dan menganalisis fungsi pemanfaatan TIK pembelajaran. Materi yang dipelajari pada kegiatan belajar 2 ini adalah pembelajaran abad 21 dan ruang lingkup TIK pembelajaran. Serta fungsi pemanfaatan TIK dilihat dari sumber belajar digitalnya, media sosial dan kolaborasi, dan peningkatan keprofesian. Di akhir kegiatan belajar 2 ada refleksi, yaitu membuat esai dampak pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi diri sendiri dan peserta didik di kelas. Modul 5 masih tentang pada kegiatan belajar 3, yaitu rencana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas. Adapun tujuan pembelajaran kegiatan belajar 3 adalah melakukan analisis kebutuhan TIK dalam pembelajaran, menyiapkan lingkungan pembelajaran berbasis TIK, membuat perencanaan pembelajaran berbantuan TIK, dan memproyeksikan contoh praktik penerapan pembelajaran dengan memanfaatkan produk layanan Pusdatin. Pada kegiatan belajar 3 ini submaterinya adalah 1. Menganalisis kebutuhan TIK dalam pembelajaran, 2. Mempersiapkan lingkungan pembelajaran berbasis TIK, ketiga, perencanaan pembelajaran berbasis TIK, dan keempat, contoh praktek penerapan pemanfaatan TIK. Tetap pada kegiatan belajar 1, 2, dan 3 ada refleksi, yaitu membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan pemanfaatan TIK di dalamnya. Nah, itu adalah silabus dari modul 5 dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 3. Baiklah rekan-rekan semuanya, baik kita masuk kepada tes akhir modul 5. Perlu diketahui bahwa soal-soal ini dan jawabannya juga ada di modul 5 yang kita unduh ketika kita menjadi peserta di e-learning simpatik, yaitu pada diklat atau pelatihan daring pembatik level 2. Jadi kita unduh modulnya, maka ada materi, silabus materi, uraian materi, dan sampai kepada soal latihan. Pada petunjuknya itu, jawablah pertanyaan uraian di bawah ini dengan cara memilih jawaban yang paling benar dari kotak atau box pilihan jawaban yang ada di bagian bawah pertanyaan. Jadi ada soal bentuk jawaban singkat, kemudian ada pilihan jawaban yang cocok atau menjodohkan misalnya. Ada 10 soal. Yang pertama, soal nomor 1, konsep pendayagunaan TIK dalam pembelajaran akan terkait dengan kompetensi literasi digital guru dan peserta didik dalam menguatkan TIK.
Di suatu sekolah, baik guru dan peserta didik sedang menguasai pengetahuan TIK dan keterampilan teknis pengoperasian TIK secara mumpuni. Namun, masih ada satu ranah literasi digital yang perlu dikembangkan. Contoh, aspek peningkatan kompetensi literasi digital pada ranah tersebut adalah, kita lihat pilihannya, yang tepat jawabannya adalah sikap dan etika berinternet. Di sini dalam sebuah kompetensi meliputi kesatuan ranah pengetahuan, keterampilan, sikap. Pada soal disebutkan bahwa ranah pengetahuan dan keterampilan sudah mumpuni. Jadi sudah mampu, hanya perlu ditambahi lagi sikap dan etika berinternet. Soal nomor 2. Perubahan kurikulum dan pemanfaatan TIK sebagai bentuk adaptasi tidak hanya untuk mengikuti tren dan kompetensi global, melainkan juga karena ada faktor lain seperti kesehatan dan keselamatan yang diutamakan. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 menyebabkan perubahan paradigma belajar secara masif. Pembelajaran tatap muka di kelas harus direduksi menjadi pembelajaran jarak jauh atau moda sinkronus dan asinkronus dan berbantuan TIK. Contoh aktivitas pembelajaran asinkronus dengan bantuan TIK yang dilakukan pada saat pandemi adalah, dari pilihan yang lebih tepat adalah mengunduh video pembelajaran kiriman guru. Kenapa? Karena pembelajaran asinkronus maka terjadi penundaan atau delay interaksi antara guru dengan peserta didik. Soal nomor 3. Berdasarkan pendekatan TIPEC, domain berupa pengetahuan guru tentang penguasaan teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran disebut TCK, Technological Content Knowledge. Karena di situ adalah disebutkan soal bahwa pengetahuan yang dimiliki guru, teknologi digital dan materi pembelajaran, berarti teknologi content knowledge. Soal nomor 4. Aktivitas pembelajaran abad 21 harus membiasakan peserta didik untuk aktif, partisipatif, dan kolaboratif. Contoh strategi pembelajaran dengan pendekatan aktif tersebut adalah project based learning. Project based learning ini merupakan pembelajaran berkelompok yang mengharuskan peserta didik bekerjasama, mengkritisi sebuah persoalan, melakukan aktivitas inquiry, kemudian bersama-sama merumuskan solusi dan mewujudkan dalam bentuk pengerjaan proyek hasil belajar. Soal nomor 5. Salah satu cakupan atau ruang lingkup TIK dalam pendidikan dan belajar adalah sebagai sumber belajar digital. Salah satu kemampuan digital guru yang diperlukan dalam menggunakan sumber belajar digital secara bijak di kelas adalah memanfaatkan konten OER. OER ini meminimalisir penyalahgunaan hak cipta dan memberikan kebebasan tanggung jawab bagi guru untuk mengadopsi dan mengadaptasi konten OER yang sudah ada menjadi format baru sesuai keperluan belajar. Jadi menghindari kesalahan dalam hal hak cipta. Soal nomor 6. Penggunaan TIK dalam pendidikan dan pembelajaran tidak hanya berperan sebagai katalis dalam proses belajar aktif peserta didik. Pemanfaatan TIK dapat berimbas pada guru sendiri, contohnya untuk yaitu meningkatkan keprofesian guru. 7. Salah satu unsur internal yang menjadi aspek analisis kebutuhan yang dilakukan guru sebelum mulai pelajaran adalah yaitu kemampuan pedagogik, yaitu unsur internal guru. Yang ke-8, soal ke-8, pada pelaksanaan pembelajaran dari rumah yang terjadi karena pandemi, guru tidak bisa sepenuhnya mengatur lingkungan belajar peserta didik saat pembelajaran langsung. Salah satu hal yang dapat guru lakukan dengan kemampuan pedagogisnya dalam situasi belajar tetap kondusif adalah menerapkan moda belajar perpaduan antara sinkronus dan asinkronus. Soal nomor 9. Integrasi pemanfaatan TIK dalam RPP paling dominan berada pada unsur kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar itu full dominan, yaitu pemanfaatan TIK-nya. Soal terakhir, sebutkan 3 macam produk layanan belajar yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud yang dapat digunakan pada proses pembelajaran dari rumah akibat pandemi. Jadi kalau kita baca pelajari modul 5 ini, maka jawabannya adalah rumah belajar, TV edukasi, radio suara edukasi, sesuai dengan pilihan yang tersedia. Dan masih banyak lagi produk-produk yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud. Demikianlah, mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya, yaitu silabus dan contoh soal latihan modul 6. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya.